sama Allah. Ya Allah, saya titip masa depan saya. Ya Allah, impian saya pengen jadi ini, kabulin dong. Tidak semua orang sekonsisten itu tiap 5 waktu. Enggak semua orang. Paling banter-banter gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dah, selesai. Atau enggak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah sampai situ aja. Jangan lupakan ini satu doa yang nggak pernah terlepas dari doa gue. Apa yang gue doain? Ya Allah, saya titipkan masa depan saya, masa depan adik-adik saya, masa depan anak-anak muda seluruh dunia dan seluruh Indonesia kepadamu ya Allah. Dan kuncinya satu sih, selalu mendoakan orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain kan doa itu kembali kepada kita. Kita doain 1000 orang, 1000 kebaikan balik ke kita. Maka kita lebih cepet tuh nyampainya gitu loh, dibanding kita cuma doa buat diri sendiri gitu. Jadi intinya itu, kuncinya satu. Bagaimana sih caranya sukses di usia muda? First step, go to Allah. That's the only answer that I can give to you ya. Mungkin memang ada ikhtiar-ikhtiar dunia gitu ya yang mesti kita lakukan, tapi bertanya kepada Allah itu adalah hal yang tidak boleh kita skip. Bertanya kepada Allah adalah hal yang tidak boleh kita nggak lakuin. So, first thing that you can do, ask Allah. Bodoh amat kalau misalkan lu masih nggak tahu gitu ya mau ngapain, harus kemana, bodoh amat, tanya aja Allah. Ya Allah, saya tahu nih, pasti lahirnya saya di dunia ini tuh ada maksudnya. Tapi saya nih lagi ngerasa nggak berguna banget jadi manusia. Saya pengen dah jadi orang yang berguna. Tolong dong ya Allah, tunjukin saya caranya gimana. Apa yang mesti saya lakuin? Apa yang kudu saya lakuin? Sekalian ya Allah, tunjukin jalannya kemana. Fasilitasin, temuin saya sama orang yang benar, yang baik, yang bermanfaat, yang bisa bantu saya, yang begini begitu. Jadi talk to Allah gitu ya. Biasakan untuk talk to Allah atau berbicara kepada Allah. Ini yang sering banget dilewatin mungkin sama anak-anak muda, yaitu merasa kayak ya kita doa sama Allah sebatasnya aja. Loh, kok malah gitu. Katanya iya aneh banget, abisan kalau gue doa sama Allah terus gue curhat sama Allah, aneh banget lah. Ya lu yang aneh justru. Bukannya doanya yang aneh, elunya yang aneh gitu. Gimana sih? Jadi apa yang gue lakukan pada saat itu, gue bertanya sama Allah. Setelah gue bertanya sama Allah, apa yang gue dapatkan? Yang gue dapatkan adalah jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalannya bukan jalan-jalan kayak kemana gitu, ke pasar bang, bukan. Maksudnya jalan-jalan tuh gini, Allah ngasih gue jalan. Kenapa kalau kita nanya sama orang gitu ya, serba terbatas? Kenapa? Karena emang manusia tuh taunya ya terbatas. Yang taunya nggak terbatas itu siapa? Cuma Allah gitu. Istilahnya kayak lu nanya sama orang taunya lewat gang A, B, C. Tapi ketika lu nanya sama Waze atau nanya sama Google Map, dia tahu 10 gang. Kan beda kekuatannya, ya enggak? Jadi kuncinya satu, yaitu bertanya kepada Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Selebihnya adalah ketika Allah udah tunjukin jalannya apa, kita harus istiqomah. Nggak boleh gitu kayak melenceng atau nyeleneng, apa sih disebutnya? Apa sih nyelonong? Apa sih melenceng ya? Bener ya, melenceng gitu nggak boleh. Jadi tetap konsisten gitu ya dengan apa yang kita lakukan di awal. Berdoa terus walaupun kita udah dapat apa yang kita inginkan, berdoa terus. Dan gue nih punya cerita yang menarik guys. Gue kan waktu itu pernah ngebahas ya tentang kekuatan atau dahsyatnya mengucap, berkata, menulis gitu ya yang baik-baik. Berdoa yang baik-baik, dan berdoa itu gak boleh ukuran yang kecil, harus ukuran yang gede gitu ya. Gue kadang suka lucu aja gitu loh. Ada orang, gue pernah nemuin satu komen bunyinya begini, ya Allah, semoga tahun ini saya bisa beli mobil bekas Toyota Avanza. Dalam hati gue mikir, lah kenapa dia nggak doa minta yang baru aja gitu. Nah inilah kenapa manusia tuh kadang tetap aja, walaupun kita tahu Allah tuh maha besar, kita tahu Allah maha mampu, maha bisa ngasih gitu ya, tapi tetap ketika kita berdoa, kita mikirin kemampuan kita. Nggak nalar nih kalau bisa beli mobil baru, kayaknya nggak mungkin buat gua gitu kan. Nggak mungkin nih gua bisa beli mobil baru, udahlah nggak usah muluk-muluk. Ya Allah, saya pengen beli mobil bekas gitu. Ya itu namanya lu nggak percaya sama Allah, gimana sih? Padahal kita tahu nih Allah maha besar, Allah maha mampu, Allah maha bisa ngasih lu yang baru, bukan cuma mobil baru doang, bahkan dia bisa ngasih lu pabrik-pabriknya. Tapi kenapa kita selalu minta ukuran yang kecil?